Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik saja ya, luar biasa, tetap semangat. Sebelumnya semuanya sekolah hari ini? Sekolah. Tidak. Siapa? Tidak. Eja, ya. Kenapa? Luka, sakit. Ya, semoga cepat sembuh ya. Sebelum dimulai pembelajaran supaya berkah dan dapat ilmu yang berkah ya, silahkan kalian berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ilham, ya silakan. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita ya kepada negara kita Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri ya. Bangsa dan tanah air, marilah
Bagaimana rasanya hari ini? Semangat. Semangat. Ilham kenapa sedih? Semangat, Kak. Semangat. Ya, coba Bapak ingin kalian ekspresikan perasaan kalian semua. Siap? Hitungan ketiga langsung ya. Dengan ekspresi. 1, 2, 3. Ya, senyum-senyum, semangat ya. Ya, bahagia ya, bahagia. Alhamdulillah. Ini kenapa diam saja? Ilham? Semangat ya, bahagia ya. Karena hari ini kita akan belajar ya. Ya. Semangat semuanya. Bahagia semuanya. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya minggu kemarin kita selalu belajar tentang kecerdasan artifisial ya. Nah sekarang saya bertanya dulu. Aktivitas tadi sebelum ke sekolah apa? Makan. Makan, Mandi. pakai baju, ibadah, ya. Apa lagi? Olahraga, berangkat sekolah, ya. Itu dilakukan berapa kali? Setiap hari. Setiap hari, ya. Setiap hari, ya. Betul. Itu sama dengan manfaat dari pembelajaran yang akan kita laksanakan sekarang, ya. Jadi kita bisa apa? Tiap hari melaksanakan sesuatu yang biasa, ya. Ini nyambung dengan konsep berpikir komputasional, ya. Jadi pada hari ini kalian akan belajar tentang lihat di sini, lihat ke depan. Nah, komputasional. Nah, tujuan pembelajarannya, silakan siapa yang mau baca, ayo. Jangan malu. Naja, siap Naja? Baca ini. Tujuan pembelajaran. 1. Komputasional. 2. Dekomposisi. Pemecahan masalah, penggunaan pola, berinteraksi, Algoritma. memberikan contoh sederhana dari masing-masing metode. Ya, bagus. Bukan dong. Nah, gitu ya. Tujuannya tadi dibacakan oleh teman kalian dan juga ada di sini tinggal dibaca ya. Nah, sebelum melanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu Bapak ingin kalian lebih semangat lagi ya, dengan menyanyikan lagu Kring Kring. Masih ingat? Oke, ya. Hitungan ketiga, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, anak hebat. Selanjutnya kita ke depan ya. Nah, ini ada apa ini? Ya, lihat ini apa? Ada gambar ya. Ini ada gambar cita-cita. Ya. Cita-citaku. Nah, ini adalah salah satu gambar. Ada yang kenal nggak ini? Ini. Coba siapa yang kenal ini siapa? Tentara ya. Cita-cita siapa ya ini? Bayu Dek. Ya, mana Bayu Dek? Oh, ini Bayu Dek. Nah, ini. Ada lagi. Jadi tentara ya.
seperti apa? Komputer. Mau tidak? Mau dengan komputer? Mau? Alim ya. Cara kerja dengan komputer, tapi kita pasti lebih apa? Lebih unggul ya. Malah komputernya kita ya lebih unggul. Jadi karena manusia itu ciptaan Allah. Ya kalau komputer ciptaan manusia, pasti komputer itu akan manusia itu lebih unggul dari komputer. Ya. Tapi kita akan berpikir seperti komputer ya untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Lanjut lagi. Nah, ada yang bisa baca silakan yang mau baca. Ilham coba baca. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang tertutup dengan cara kerja komputer supaya masalah lebih mudah selesai. Ya, bagus. Ya, ada yang mau baca lagi? Baca? Ya, silakan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur berdasarkan cara kerja komputer supaya masalah lebih mudah selesai. Ya, bagus ya, teman-teman. Jadi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah ya dengan langkah yang teratur mirip dengan cara kerja komputer supaya masalah lebih mudah diselesaikan. Ya. Nah, ada 4 metode berpikir komputasional ya, jadi ada 4 cara. Ada yang tahu? Yang pertama apa? Belum tahu? Ingin tahu? Ingin. Ya. Nah, coba lihat. Nah, ini ada 4 metode berpikir komputasional. Jadi ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Ketiga? Ya, sudah paham semuanya ini? Nah, pengertiannya. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Artinya? Coba Moti baca. Memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contoh, membagi tugas, membersihkan rumah menjadi menyapu, mengepel, dan merapikan barang. Membagi langkah, membuat mie instan menjadi mie rebus, air dimasukkan mie, memberi bumbu. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Moti. Ya, paham semuanya? Paham? Jadi pengertian komposisi itu memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contohnya itu, dengar kenapa duduknya? Yang pertama contohnya membagi tugas membersihkan rumah menjadi membersihkan rumah dibagi. Anu pentingnya mana wae? Menyapu, mengepel, dan merapikan barang. Ya. Contoh yang kedua, membagi langkah membuat mie instan menjadi merebus air, memasukkan mie, lalu beri bumbu. Ini ada penjelasannya di sini. Nah, ini. Membersihkan rumah, dilihat ya, ada di sana, jelas ya. Contohnya itu membagi tugas menyapu lantai, ya, mengepel lantai, membersihkan debu. Nah, itu. Jadi masalah yang besar
Membersihkan rumah teh besar ya, misalnya barakap ya, lemaknya bisa selesaikan dengan cara dekomposisi, yaitu membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil ya. Ini ada contoh lagi. Nah, yang kedua, memasak mie. Ini masih dekomposisi ya. Memasak mie instan. Yang pertama merebus air, terus lihatlah. Nah, bagusnya itu airnya itu biar matang ya. Coba siapa yang mau membacakan? Ica, coba Ica. Membagi langkah membuat mie instan. 1. Merebus air. 2. Memasukkan mie. 3. menerangkan bumbu ya. Ya, paham ya? Bukan. Cara berpikir komputasional yang kedua yaitu pengenalan pola. Ya, pengertiannya apa? Ada yang bisa baca? Mengenali kesamaan, perbedaan atau pola dari sebuah pasangan. Contoh, mengelompokkan sampah menjadi organik dan anorganik. Ya, Menentukan pola jadwal belajar yang lebih efisien. ya, itu. Jadi pengenalan pola, mengenali kesamaan, perbedaan atau pola dari sebuah permasalahan. Contohnya mengelompokkan sampah menjadi organik dan anorganik. Tahu organik? Tahu. Sampah yang bisa Didaur ulang. Yang tidak bisa didaur ulang. yang tidak bisa diulang, yang bisa membusuk ya. Itu bisa diulang, yaitu sampah yang busuk. Contohnya nasi basi, daun-daun kering ya. Itu. Selanjutnya sampah anorganik, botol, botol plastik, ya, botol plastik, styrofoam ya. Tuh. Jadi kalian kelompokkan ya, mana yang organik, mana yang anorganik. Kalau organik tempatnya di sini, misalnya di tempat sampah berbeda ya. Ada di depan sama ya, itu ada 2 tempat sampah, itu untuk anorganik dan organik. Ya, jangan sampai tertukar ya. Yang kedua, menemukan pola jadwal belajar agar lebih efisien. Nah, contoh kalian belajar bagaimana polanya? Ada yang Bapak ingin tanya? Polanya bagaimana? Apakah tiap hari belajar, tiap jam, tiap menit, atau bagaimana? Pola kalian belajar bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan? Semenit? bercanda 5 jam. 5 jam? Wah, itu tidak bagus ya. Harusnya konsisten. Misalnya belajarnya setengah jam. Sebelum subuh misalnya setengah jam. Nanti setelah pulang sekolah lagi setengah jam misalnya. Di sekolah sudah tentu ya belajar ya. Jadi itu diulang-ulang tiap hari. Misalnya dari sebelum subuh setengah jam. Setelah sholat zuhur setengah jam, sebelum tidur setengah jam. Itu diulang-ulang setiap hari, itu namanya pola ya. Selanjutnya sudah berapa? 1 atau 2? 2, ya bagus. Yang ketiga sekarang abstraksi. Ini siapa yang belum baca? Siapa di sini? Siapa? Pokoknya mau pakai kan pernah masak. Kaila. Minggu tuh. Kalau begitu. Bayu udah sedih Pak. Kenapa? Ya, betul. Jadi abstraksi itu mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang kurang penting. Contoh, saat kalian membuat peta sekolah, yang pentingnya apa saja? Kelas,
kantin, lapangan, ya itu penting. Itu penting. Jadi yang tidak pentingnya misalnya pohon tidak usah ya. Jadi kan nanti buat kertas kepala yang penting saja kelasnya, lapangannya, atau kantinnya, gitu ya. Yang kedua, fokus pada langkah utama saat membuat kue tanpa detail hiasan. Nah, kalau mau buat kue apa saja? Tepung, baking soda, itu bahan-bahannya. Ya. Cara membuat kue bagaimana? Yang pertama apa? baking soda, tepung, tiga gram tepung, baking soda. Ya, itu bahan berarti. Apa lagi? Bahannya sudah. Garam. Ya, bahan pertama. Bahan. Apa lagi? Apakah cukup pakai terigu saja dari kue nanti? Kompor. Kompornya berarti itu masuk ke cetakan kuenya. Mangkok, wadahnya Pak. Mangkok alat ya betul. Jadi tadi sudah ada harus ada bahan, lalu ada alat, ya. Mixer. Betul. Cara kerjanya. Ya. Jadi fokus ke sana. Fokus kalau ingin membuat kue, siapkan bahannya, siapkan alatnya, lalu kerjakan pengerjaannya. Tidak usah ini kompornya harus merek apa, tidak usah berpikir itu mereknya nggak apa-apa, yang penting nyala ya. Lalu terigunya, kalau terigu mungkin kalau ini bagus yang bagus ya. Kalau misalnya wajan juga bebas, mereknya apa sudah bebas ya, atau oven bebas ya. Yang penting langkah utama membuat kue itu tercapai ya. Sudah 3 ya, selanjutnya yang keempat. Nah ini algoritma. Ayo belum ya? Ya coba dibaca. Guys, lupa ya. Nah ya bagus. Nah, yang keempat ini adalah algoritma. Algoritma artinya menyusun langkah-langkah yang berurutan. Kalau menghitung kan dari 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. Menyusun langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan masalah. Nabila kenapa? Nabila, semangat ya. Nah, ini contohnya adalah langkah-langkah menyikat gigi. Coba yang bisa menjelaskan. Sikat gigi, odol. Ya. Ngerti gitu, tapi tidak. Tidak Pak. Tidak, coba jelaskan. Pertama, Sikat gigi. sikat giginya di bagian belakang. Bersihkan. Tambahkan odol. Disiapkan dulu, diambil lalu. Padolannya dituangkan atau apa itu pasta gigi ya, tuangkan lalu gosok-gosok lalu jemur ya. Wah, ya. Bisa ya semuanya itu urutannya. Juga ya. Selanjutnya urutan akan memasak nasi dengan rice cooker ya. Ya, cincong. Biasanya yang masak itu perempuan ya, atau laki-laki juga suka masak. Tapi yang belum bicara itu siapa ya? Coba suka masak nasi di rumah. Coba sebutkan langkah-langkahnya. Menuangkan beras ke mana? Wadah, ya, lalu dibersihkan. Kalau sudah itu diisikan, ya, lalu dipanaskan dengan cara bagaimana?
dicalonkannya ngaji kongkai karena kabarnya lalu cukup itu berhasil pakai air tidak? Tidak. Itu sudah dijelaskan ya. Saya sedang dicuci itu kasih air lagi, lalu ditutup menyikapnya, lalu di ada apa lagi tombolnya ya? Bukan di kanan kan? Mode cook ya, cook itu memasak itu ya, selesai sarapan lalu mode cook. Tunggu berapa menit? 70 menit. Masya lama banget ya. 20 menit. 20 menit atau ya 20 menitan. 1 jam Pak. Kamu tadi kalau. Ya, paham ya? Paham semuanya? Paham. Selanjutnya ada kegiatan kelompok. Nah, sebelum ke sini ada pertanyaan dulu dari yang tadi yang Bapak jelaskan dan kalian tuliskan. Ya. Foto cerita ya nanti ya nanti Bapak berikan lagi ya. Terus sekarang pertanyaannya seputar materi yang barusan. Ada pertanyaan tidak yang dari tayangan ini tadi? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Bapak ingin mengecek apakah betul atau tidak. Juga akan membagikan ini kegiatan kelompok. Jadi ya sudah sesuai kelompok kerja kelompok masing-masing ya. Nanti Bapak bagi KPD ke kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini kelompok 2, 3 dan 4. Nah, ini bisa diberi nama kelompok apa ya? Nah, ini sudah kita kelompok ya. Nanti kalian membahas satu metode atau satu cara berpikir komputasional dan diskusikan pengertiannya apa, lalu contohnya apa, contohnya apa ya 2 ya, lalu boleh nanti diberi di kertas ini dibuatkan jawabannya dengan gambar juga lebih bagus. Contoh kalau menyikat gigi apa giginya ya. Ini tadi sudah dibahas. Sekarang pengertian KPD ditentukan ya kelompoknya siapa dan untuk kedepannya siapa. Nanti dijelaskan
Pada ini algoritma. Baca bentuknya. Ini lembar kita. Saya lihat ya. Waktunya 10 menit lagi. Ayo. Sembilan sudah belum? Ya, 3, 2, 1. Ayo semua. Sembilan sudah. Bisa. Sampai dulu ya. Sampai dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham. Ilham Teman-teman dan saya Bayude akan mencoba dan Dendra akan menjelaskan metode algoritma. Ya, yang lainnya perhatikan. Biasanya kalau contoh pertanyaan apa pengertian metode ini? Tentang apa yang dan algoritma yang saya Perhatikan deh. contoh pertama kehidupan sehari-hari. Contohnya gosok gigi, Pak. Ya, sampai sebentar. Tuangkan lalu kasihkan gigi, lalu digosok ke dalam mulut, lalu kemudian simpan, lalu simpan di tempat biasa ditarik. Ya, coba dilihatkan temannya ada. Ya, Pak. Ya, itu ya. Kali mata itu mana? Ya, sudah. Kedua. Yang kedua, contoh kedua. Ayo. Contoh kedua, guru dan rangka memasak nasi. Ya, di sana. Contohnya, tuangkan beras ke minyak lalu dicampurkan ke listrik dan tunggu 20 menit. Ya. Contoh, ambil beras, masukkan ke dalam masihkan satu ke dalam. Kenapa ketawa? Iya, Pak. Ambil beras, bersihkan, lalu masukkan ke dalam vario, terus ditutup tunggu 20 menit. Ya, sudah cukup? Jelas sudah? Metode apa tadi? Metode apa tadi? Metode komputasionalnya apa? Algoritma ya. Jadi menyusun langkah-langkah berurutan. Betul ya? Paham ya, paham? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Siap, siap. Ada lihatnya kelompok 4? Ada lihatnya? Tidak. Kelompok 4, yes misalnya. Ada.
Untuk penjelasan kelompok 3 sudah jelas belum? Sudah. Kenapa sudah jelas? Ini metode berpikir apa ini? Hasil apa? Abstraksi betul, yaitu mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang kurang penting. Misalnya apa? Saat membuat kata sekolah, Anda mengambil kantin, lapangan, sekolah. Ya, bagus. Apa lagi contohnya? Satu lagi apa? Lapangan. Ya, contoh lain yaitu tadi apa? Membuat kue. Fokus kepada bahannya, alatnya, dan membuatnya. Ya, betul. Lakukan terus kelompok 3. Ya, pertanyaannya kelompok 3. Kelompok 3, yes. Kelompok siapa lagi sekarang? 2, silakan. Kelompok 2, ayo siapa yang maju? Kelompok 4. Komputasional apa? Computation atau pengenalan pola, katanya pengenalan pola. Apa pengertian metode ini? Mengenali kesamaan atau perbedaan atau pola dari sebuah permasalahan. Menemukan pola jadwal belajar agar lebih efisien.
kelompok 1 itu membahas berpikir komputasional apa? Dekomposisi, betul ya. Contohnya apa? Betul. Ini contohnya membereskan rumah dan buat mie instan. Sudah ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah semuanya. Yang pertama apa? Berpikir komputasional. Pengertiannya apa? Pengertiannya yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Itu contohnya. Pengertiannya dulu. Pengertiannya dulu apa? Berpikir komputasional adalah pengertiannya dulu yang awal tadi apa? Tentang cara berpikirnya yaitu apa? Sekali lagi kita simpulkan cara berpikir komputasional yang pertama yaitu cara berpikir komputasional. Sekali lagi, pindah. Sekali lagi, mari kita simpulkan materi hari ini yaitu pengertian cara berpikir komputasional yaitu apa? Ya, ini. Nah, bagus ya, betul itu. Itu cara berpikir memecahkan masalah, ya, agar mudah diselesaikan. Kerjanya mirip komputer, ya. Tuh. Nah, tadi itu ada 4 cara berpikir komputasional. Rasional apa saja? Dekomposisi, betul. Algoritma, betul. Abstraksi, betul. Lagi? Apa? Satu lagi? Komputasi mah cara berpikirnya. Tadi siapa? Pengenalan pola, betul sekali. Ya, pengenalan pola. Ya,
Tuh, sudah paham ya semuanya? Nah, kalau sudah paham, tekan dulu. Bapak akan mengecek apakah betul atau tidak pahamnya. Bapak akan memberikan penilaian dulu ya. Kalau tadi diskusi, kalau sekarang masing-masing silakan diisi, diberi nama. Sama-sama ya. Anaknya bang. Contohnya ayo semangat. Yang mana yang belum ayo. Waktunya 1 menit lagi. Ini yang itu kembali lah. Setelah dievaluasi, Bapak menilai. Nah, ini alhamdulillah kebanyakan ini sudah betul semua. Ya. Walaupun ada 1-2 orang yang kurang bagus nilainya. Nah, untuk yang kurang bagus nilainya, Bapak berikan latihan perbaikan ya. Untuk bagus nilainya. Ya, untuk yang kurang bagus nilainya Bapak akan berikan latihan lagi ya, latihan lagi ya. Ada pertanyaan hari ini? Ya. Coba Bapak ingin tanya, metode berpikir mana yang sering kalian gunakan? Instan. Sesuai apa? Komposisi. Ya, abstraksi. Berarti semua ya, semua dikerjakan, betul. Yang lainnya sama. Sama yang lainnya, semuanya dilaksanakan. Oh ya, betul ya. Bagaimana kamu bisa menerapkan 4 metode ini di rumah atau di sekolah? Di rumah bisa ya, dengan cara tadi pola belajar yang efektif ya, pola ya. Ya, kalau sudah paham semuanya, mari kita tutup pembelajaran hari ini.